Shalom, selamat malam. Bersyukur kita bisa berjumpa lagi dalam minggu ini yang secara khusus kita memasuki minggu menjelang hari Pentakosta. Kita akan merenungkan beberapa topik pilihan khusus tentang Roh Kudus, peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada malam ini kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami tentang Roh Kudus. Kami serahkan beberapa sesi yang akan kami renungkan dalam beberapa hari ini, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa, biarlah kemuliaan buat nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengawali lebih dahulu pada hari ini tentang apa hubungan yang sangat penting antara kita sebagai orang percaya dengan Roh Kudus. Saya mengajak kita untuk membaca beberapa bagian dari Injil Yohanes yang mengingatkan kita tentang sebelum Yesus naik ke surga, dia menyampaikan janji tentang Roh Kudus. Ya. Yang pertama kita akan membaca dulu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 sampai dengan 39. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Saya bacakan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Pada bagian ini memang berbicara tentang bagaimana ketika Yesus menyampaikan ini pada puncak perayaan Pondok Daun ya. Dia sampaikan bahwa siapa yang percaya kepadanya, dari dalam hatinya mengalir air kehidupan. Jadi yang dimaksud, Yohanes mengatakan yang dimaksud ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Di sini mengawali apa yang penting bagi kita, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia roh itu diam di dalam hatinya. Dan yang menarik bahwa nanti kita juga akan melihat bagaimana Paulus membahas beberapa poin penting tentang kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tapi mengawali hal inilah kita tidak bisa memisahkan tentang apa yang Yesus telah lakukan dengan dia katakan tentang roh yang akan diam di dalam diri setiap orang yang percaya. Nah, kuncinya bagi kita sekarang, apakah kita percaya kepada Yesus? Karena jelas sekali orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus tidak mungkin akan mengalami apa yang dinamakan dengan Roh Kudus itu berdiam di dalam hidup dirinya. Karena berkaitan erat hubungan orang percaya dengan Roh Kudus berkaitan dengan apa yang Yesus sudah sampaikan. Nah, itu yang pertama yang kita lihat bagaimana Yesus menjanjikan. Kita juga akan melihat di dalam beberapa
bagian di dalam Injil Yohanes yang mencatat tentang janji Tuhan Yesus tentang kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah, pribadi Allah yang ketiga, ya, Allah Tritunggal, dan kita semua mengaku percaya bahwa kita juga percaya kepada Roh Kudus. Dan mari kita memperhatikan beberapa bagian firman Tuhan di sini yang mengungkapkan. Yang pertama kita lihat juga di dalam ayat pasal 14 ayat yang ke-16 sampai 17. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu, kita melihat sesuatu yang sangat penting untuk bagaimana kita mengenal Roh Kudus itu. Di dalam bagian ini Yesus mengawali dengan ucapan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan kemudian Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberi kepadamu seorang penolong. Ya, gambaran tentang pribadi penolong itu. Kata penolong di sini berkata tentang berarti penghibur atau pembela atau juga pengantara. Jadi kehadiran yang dinyatakan di situ, dia akan menjadi penghibur, pembela, pengantara. Nah, Yesus meminta kepada Bapa. Tapi intinya itu berkaitan dengan hubungan kita dengan Yesus. Kita percaya dan kemudian di sini katakan kita mengasihi Yesus. Kemudian dikatakan yang menarik, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Berarti dia akan, Roh Kudus itu, pribadi Roh Kudus itu akan menyertai kita selama-lamanya. Jadi tidak hanya waktu tertentu. Kita melihat di dalam perjanjian lama ada orang-orang yang dipakai Allah, roh hinggap di dalam dirinya, tapi kemudian ketika dia tidak dipakai lagi atau mungkin dia tidak sesuai atau tidak mentaati Tuhan, roh itu lari, pergi dari diri orang itu. Nah, tapi di dalam bagian ini Roh Kudus akan diam di dalam kehidupan kita orang percaya selama-lamanya. Ayat 17 dikatakan yaitu Roh kebenaran. Ya, menunjukkan kepada apa yang menjadi dasar yang penting yang dalam diri Roh Kudus tentang kebenaran. Nanti kita lihat di dalam beberapa hari ke depan tentang pekerjaan Roh Kudus, bagaimana dia menolong orang dalam menuntun kepada kebenaran. Tapi pada malam hari ini kita secara khusus bagaimana roh itu hadir. Tapi kita tidak boleh abaikan apa yang dikatakan di dalam kalimat-kalimat berikut. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya. Menarik sekali kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya itu sesuatu yang terus berkaitan erat dalam kehidupan dan berbicara menyertai, akan menyertai dan diam di dalam. Dan itu bertumbuh dalam hubungan kamu mengenal dia. Orang-orang percaya itu mengenal Roh Kudus. Dan tentu melalui firman Tuhan diberitahukan
pengalaman-pengalaman pribadi yang akan bertumbuh, dan secara khusus hubungan dengan Yesus dan juga berkaitan dengan hubungan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada saat ini beberapa poin ini akan mengingatkan kita juga beberapa apa yang Yesus katakan juga di dalam pasal 14 ayat 26. Saya akan bacakan lagi beberapa bagian ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ayat 25 itu dan ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, sekali lagi Yesus mengingatkan tentang Roh Kudus ini, bahwa penghibur itu yaitu Roh Kudus diutus Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus Kristus. Ya, jadi disinilah kita melihat hubungannya yang erat. Kehadiran Roh Kudus, pengutusan Roh Kudus oleh Bapa tetap atas nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Roh Kudus di situ ialah Dia akan mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi penting sekali untuk kita ketahui kehadiran Roh Kudus mengajar segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang Yesus sudah ajarkan, mengingatkan. Kemudian yang terakhir, satu bagian lagi yang ingin kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-14. Saya ajak kita membaca Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15 ya. Sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, apa yang kita lihat di sini, bagaimana Roh Kudus itu selalu akan menyampaikan hal-hal yang daripada Bapa, daripada Yesus Kristus. Jadi Dia akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu didengarnya itu yang didengarnya dikatakannya, Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan akan memuliakan aku, memuliakan Yesus Kristus ya. Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Berkembang di sini di dalam kehidupan kita secara khusus, bertumbuh dalam mengenal Roh Kudus itu tidak terlepas daripada kebenaran firman Tuhan. Memang nanti kita akan lihat bagaimana hal-hal ini boleh mengajarkan kita semakin mengenal Roh Kudus dan perannya secara khusus di dalam juga menyampaikan firman Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan renungan secara pribadi atau bersama dalam kelompok yang pertama dalam hubungan kita dengan Roh Kudus. Sesuai dengan apa yang kita sudah baca, beberapa poin penting. Yang pertama, kita
dapat bertanya pada diri kita tentang iman kita kepada Yesus Kristus. Sudahkah kita benar-benar yakin Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita? Karena disitulah dengan pengalaman kita secara pribadi dengan Yesus, Roh Kudus akan diam di dalam diri kita. Kalau itu sudah, kita percaya Roh Kudus ada bersama dengan kita dan menuntun kita untuk selama-lamanya. Kemudian yang kedua yang juga mengingatkan kita ialah bahwa Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu tentang apa yang Yesus ajarkan. Dan semuanya mengarah kepada Kristus. Ini pertanyaan yang penting buat kita. Kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, setiap hari kita akan selalu diingatkan. Kita akan selalu diingatkan dalam hal-hal yang akan kita lakukan, yang pikirkan, yang kita menjadi tindakan kita. Apakah yang kita lakukan, yang kita katakan, yang kita lihat dalam kehidupan kita dengan pertolongan Roh Kudus mengingatkan kita apa yang Yesus ajarkan? Misalnya kita berencana sesuatu atau kita mau mengambil keputusan, di situ kita akan semakin mengerti apa yang Roh Kudus kehendaki. Pilihan-pilihan yang kita lakukan, kita pun diingatkan. Semakin kita mengenal dan mengerti apa yang Roh Kudus pimpin, mengarahkan kita pada kehendak Tuhan, kehendak Yesus Kristus, apa yang Yesus ajarkan, kita akan selalu diingatkan untuk mengambil pilihan-pilihan yang diarahkan kepada apa yang kita boleh putuskan sesuai kehendak Tuhan. Mungkin kita bergumul setiap hari. Dan ketika kita mengambil keputusan, kita pun diingatkan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita selalu akan memuliakan Kristus. Poin ini yang tidak lupa saya juga ingin tekankan ialah apa saja yang akan kita ambil keputusan. Kita selalu berpikir, kita selalu mengambil keputusan dengan bimbingan Roh Kudus untuk mengarahkan kita untuk memuliakan Kristus. Nah, di dalam pengalaman-pengalaman kita, adakah keputusan yang kita ambil, adakah kita sedang memuliakan Tuhan atau kita justru sedang memuliakan diri kita? Apakah kita sedang melayani dengan tujuan memuliakan Tuhan atau justru kita sedang meninggikan egoisme kita untuk melayani? Nah, disinilah kita akan memikirkan bagaimana Roh Kudus itu akan mengingatkan kita, memuliakan Kristus. Pengalaman-pengalaman yang kita hidup dalam hidup kita dan pelayanan kita mengarahkan kita untuk apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, di mana kita dapat memuliakan Dia dalam kehidupan dan pelayanan kita masing-masing. Nah, itu 3 hal yang dapat kita renungkan di dalam bagian firman Tuhan yang telah kita baca. Saya berharap kita siap untuk memasuki mengingat akan Pentakosta secara khusus, pengalaman pribadi kita dengan Roh Kudus. Jadi kita mulai dengan iman kita yang teguh dengan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita selalu diingatkan akan firman Tuhan. Roh kebenaran itu akan selalu mengingatkan kita dalam keputusan kita dan memuliakan Kristus di dalam kondisi apapun yang sedang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, pada saat ini Engkau boleh mengingatkan kami satu hubungan yang sangat penting dengan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami. Banyak hal yang kami rindu untuk semakin mengenal pribadi Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong dengan kami membuka hati bagi Yesus Kristus menjadi Juru Selamat, kehadiran Roh Kudus secara permanen selama-lamanya dalam hidup kami. Kehadiran yang mengajar kami, membimbing kami, membawa kami kepada kebenaran.
Kami juga diingatkan untuk memuliakan Yesus Kristus dengan kehadiran Roh Kudus yang menuntun dan mengingatkan kami. Karena seringkali kami tergoda untuk memikirkan diri kami, menganggap diri kami lebih penting atau mungkin yang menjadi pusat egois kami di dalam kehidupan dan pelayanan kami. Dan biarlah melalui kesempatan ini Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami dengan pertolongan Roh Kudus. Kami dapat mengubah hidup kami di dalam kemurahan dan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami. Kami berdoa dan menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.